Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, kali ini kita kedatangan sebuah monitor dari MSI, yaitu adalah MSI Pro MP271. Ini adalah monitor yang dikhususkan untuk para pekerja kantoran dan para pelajar yang saat ini sedang work from home ataupun school from home. So, ini bukan monitor gaming ya, dan ini juga bukan monitor untuk content creator. Nah, seperti apa sih impresi kami terhadap monitor ini? Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. MSI Pro MP271 series hadir dalam 3 SKU, MP271QP, MP271P, dan MP271 polos seperti yang ada di studio kita kali ini. Namun, baru MP271 dan MP271QP saja yang saat ini hadir di Indonesia. Kedua kakak beradik ini hadir dengan harga di kisaran 2,8 dan 4,1 juta rupiah. Monitor MSI Pro MP271 ini adalah monitor casual, bukan untuk monitor gaming dan bukan monitor untuk content creator. MSI bilang monitor ini dikhususkan untuk pekerja kantoran dan para pelajar, terutama yang kini sedang work from home ataupun school from home. MSI menggunakan layar yang memiliki fitur low blue light, sehingga dapat membantu mata kita untuk terhindar dari kelelahan. Fitur low blue light sebenarnya juga banyak ditemui di varian monitor lain, namun tidak semuanya mendapatkan sertifikasi khusus dari TÜV Rheinland, sebuah perusahaan inspeksi terkemuka di dunia yang juga memiliki cabang di Indonesia. Sebelum kita lihat fitur-fiturnya, mari kita lihat paket pembeliannya. Di dalam paket pembelian, kita dikasih satu buah kabel HDMI berwarna hitam. Lalu terdapat juga petunjuk pengamanan dari MSI dan satu set kitab-kitab yang berupa kartu ucapan terima kasih, kartu MSI Reward Program, panduan instalasi cepat, dan yang terakhir buku garansi. Tertulis di buku ini jika garansi yang diberikan MSI adalah selama 36 bulan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian ini adalah bentuk stand monitor dan kakinya. Terdapat 6 buah dudukan karet pada standnya. Untuk kaki monitornya terbuat dari bahan logam yang sepertinya sih cukup kokoh. Untuk pemasangannya, kita pasangkan dulu kaki monitornya ke dudukan stand. Proses pemasangannya cukup mudah karena hanya menggunakan satu buah baut yang bisa kita kencangkan menggunakan tangan. Setelah itu, kita pasangkan dudukan kakinya ke bagian belakang monitor. Untuk dudukan kakinya ini, saya rasa udah lumayan kokoh dan tidak mudah kegeser. Dari sisi ergonomisnya, sayang sekali monitor ini hanya bisa kita tilt saja dari minus 5 derajat sampai dengan 23 derajat seperti ini. Hanya seri MP271P dan MP271QP saja yang bisa lebih fleksibel pengaturan posisinya. Kemudian inilah tampak belakang dari monitor ini. Terdapat 5 buah tombol OSD di bagian kiri, di bagian tengah terdapat lubang ventilasi dan speaker, terdapat wall mounting 10x10 cm, dan di bawahnya terdapat 5 buah konektor. Kemudian di bagian kanan bawah terdapat satu buah Kensington lock. Bodi bagian belakangnya ini terbuat dari bahan plastik yang sangat kentara sekali bahan plastiknya, kecuali untuk bagian wall mountingnya ini yang terdapat guratan-guratan khusus. Kita bisa memasang di dinding atau bisa menaruh sebuah mini PC di bagian belakangnya ini. Tidak terdapat joystick pada tombol-tombol OSD-nya. Terdapat petunjuk menu di bagian belakangnya, tapi di bagian depannya tidak terdapat petunjuk apapun, sehingga kita mesti meraba-rabanya sendiri. Kemudian ini adalah layout bagian konektivitasnya. Di sisi kanan terdapat slot HDMI, slot DISAP, mic, dan audio jack 3.5 mm. Di sisi kirinya terdapat konektor untuk power delivery-nya. Di bagian lubang ventilasi terdapat 2 buah speaker 2 watt. Untuk kualitas speakernya tentu tidak bisa kita harapkan. Suaranya tuh pelan dan suara bassnya hampir nggak kedengar. Kemudian ini adalah tampak depan dari monitornya. Di bagian bawah layar, bezelnya ini cukup tebal. Terdapat logo MSI di bagian tengah dan lampu indikator di bagian kanannya. Untuk dimensinya, monitor ini punya tinggi di 44,8 cm, panjang 68,4 cm, dan panjang dari depan ke belakang di 22 cm. Secara spesifikasi, monitor ini punya ukuran di 27 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel. Panelnya pakai panel IPS dengan refresh rate di 75 Hz, brightness-nya di 250 nits, layarnya flat, dan memiliki 8 bit color depth atau 6 bit plus VRC.
Saya pribadi menggunakan monitor ini untuk mengedit 2 video terakhir yang di-upload di channel YouTube kami. Monitor ini saya gunakan sebagai monitor eksternal karena saya tidak terbiasa mengedit video menggunakan layar laptop yang sangat kecil. Lalu dikarenakan monitor ini bukan monitor gaming, di sini saya tidak menemukan adanya FreeSync ataupun G-Sync kompatibel. So, buat kalian yang mau main game di monitor ini, saya sarankan untuk mengaktifkan V-Sync untuk menghindari adanya screen tearing. Lalu jika teman-teman merasa resolusi Full HD ini terlalu longgar pikselnya, maka kita bisa mengaktifkan fitur Dynamic Super Resolution di NVIDIA Control Panel untuk mendapatkan resolusi yang lebih tinggi dari natifnya. Tentu fitur DSR ataupun VSR ini tidak akan sebaik monitor dengan resolusi yang natif. Kemudian ini adalah color space-nya setelah monitor ini dikalibrasi. Di sini kita bisa mendapatkan hampir di 100% sRGB. Selain bisa digunakan untuk user casual, monitor ini juga bisa digunakan untuk sedikit edit-edit video ataupun foto selama bukan untuk keperluan profesional. Yang terakhir ini adalah menu-menu OSD-nya. Menu OSD-nya ini sangatlah simple dan mudah untuk dipahami. Di menu pertama adalah menu pengaturan kecerahan cahaya. Terdapat juga menu overdrive yang nampaknya bisa meng-override response time melalui waktu kemunculan pixel ataupun pixel persistence. Oke, teman-teman, demikian bahasan singkat kita mengenai monitor MSI Pro MP271 ini. Monitor ini sekali lagi adalah monitor kasual yang ditujukan untuk pelajar ataupun pekerja kantoran yang saat ini sedang menjalani aktivitas work from home ataupun school from home. MSI mengedepankan fitur low blue light dan anti-flickernya yang udah mendapatkan sertifikasi dari TÜV. Fitur ini dapat membantu mencegah kelelahan pada mata. Dengan sertifikasi ini diharapkan dapat membantu para pelajar ataupun pekerja yang beraktivitas cukup lama di depan komputer. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware, follow juga Instagram kami di @11.hardware, dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.